Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Sukarstiani akan mempresentasikan tentang investasi yang dibimbing oleh Ibu dosen Ibu Oktavia Deva Lucia DA SHI MESY. Yang pertama, konsep investasi dalam Islam. Investasi dalam Islam memiliki beberapa konsep yang berbeda dari investasi konvensional karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama dalam investasi syariah adalah larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian atau spekulasi, dan masyir atau perjudian. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam investasi Islam. Yang pertama, riba atau bunga. Dilarang. Islam melarang segala bentuk riba yang berarti keuntungan yang didapat dari pinjaman uang. Yang kedua, gharar atau ketidakpastian. Dihindari. Islam melarang investasi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan. Dan yang ketiga, masyir perjudian. Dilarang. Investasi yang bersifat spekulatif atau mirip dengan perjudian tidak diperbolehkan. Ini termasuk trading dengan risiko tinggi seperti perdagangan derivatif atau forex yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, pasar proyek usaha versus pasar uang untuk investasi. Pasar proyek usaha adalah segmen pasar di mana perusahaan atau individu menyediakan produk atau layanan khusus untuk menyelesaikan proyek tertentu yang memiliki tujuan, anggaran, dan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam pasar ini, penyedia jasa atau produk tidak hanya menawarkan barang dagangan secara umum, tetapi lebih pada solusi atau layanan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari suatu proyek. Pasar uang untuk investasi. Pasar uang adalah segmen pasar keuangan yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek dengan likuiditas tinggi dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Pasar ini menyediakan sarana bagi individu, perusahaan, dan pemerintah untuk mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendek mereka serta mendapatkan keuntungan dari investasi jangka pendek. Karakteristik utama dari pasar proyek usaha meliputi: yang pertama, proyek berdurasi tertentu. Proyek memiliki waktu mulai dan berakhir yang jelas. Yang kedua, kebutuhan spesifik. Setiap proyek memiliki kebutuhan unik yang harus dipenuhi. Dan yang ketiga, fokus pada hasil akhir. Kualitas dan penyelesaian proyek sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan sangat penting. Karakteristik utama dari pasar uang untuk investasi meliputi: yang pertama, likuiditas tinggi. Instrumen di pasar uang dapat dengan mudah dijual atau ditebus kembali, sehingga investor dapat dengan cepat mengubah investasi mereka menjadi uang tunai. Dan yang kedua, risiko rendah. Investasi di pasar uang biasanya dianggap lebih aman dibandingkan dengan pasar modal karena jatuh temponya yang singkat. Dan profil kredit tinggi dari penerbit instrumen. Dan yang ketiga, pengembalian rendah. Karena tingkat risiko yang rendah, instrumen pasar uang cenderung menawarkan tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi jangka panjang seperti saham atau obligasi. Selanjutnya, kedudukan iman dalam investasi. Kedudukan iman dalam investasi merujuk pada bagaimana keyakinan dan nilai-nilai spiritual atau religius seseorang mempengaruhi keputusan investasi yang mereka buat. Dalam konteks ini, iman dapat berperan sebagai panduan etis dan moral yang mengarahkan seseorang dalam memilih instrumen atau praktik investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan dan keyakinan mereka. Berikut adalah beberapa aspek bagaimana iman dapat mempengaruhi investasi. Yang pertama, prinsip etis moral. Investor yang beriman mungkin menghindari investasi dalam bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau etis agama mereka, seperti perusahaan yang bergerak dalam alkohol, perjudian, atau produk tembakau. Yang kedua, investasi berbasis syariah. Bagi umat Islam, investasi seringkali dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Produk investasi yang sesuai syariah seperti suku atau obligasi syariah dan reksadana syariah menjadi pilihan utama. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial. Banyak tradisi agama yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ini dapat mendorong investor untuk memilih investasi yang berfokus pada keberlanjutan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, peran wakaf dalam investasi. Wakaf dalam konteks investasi mengacu pada aset
atau harta yang diserahkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk digunakan secara permanen bagi kepentingan umum dengan hasil atau manfaat dari aset tersebut digunakan untuk tujuan sosial, ekonomi, atau keagamaan yang bermanfaat. Dalam investasi, wakaf berperan sebagai sumber dana yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan yang dapat didistribusikan untuk kepentingan umat. Manfaat wakaf dalam investasi. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi, yaitu wakaf dapat digunakan untuk memperdayakan ekonomi masyarakat melalui pendanaan usaha kecil dan menengah atau UKM, atau proyek-proyek infrastruktur yang bermanfaat. Yang kedua, stabilitas keuangan, yaitu investasi dari dana wakaf dapat memberikan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan mendukung kegiatan amal dan sosial secara terus-menerus. Dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu dengan mendanai berbagai proyek sosial dan keagamaan, wakaf berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.